Tiga. Kalau motor sih bukan kelahiran ya, rakitan 2003. So ini dia tipsnya, tips dan trik menyalip dengan aman dengan motor ya, khususnya dengan motor manual seperti ini. Disimak aja videonya sampai selesai ya. Oke, tips yang pertama adalah kalau teman-teman menemukan jalan berlubang seperti ini, teman-teman harus memperhatikan arah dari lawan dan ke bawah juga ya, lihat ke bawah, yaitu lihat jalan-jalan seperti ini ya. Takutnya kena lubang teman-teman. Terus tips yang kedua, teman-teman harus jaga jarak sama mobil seperti ini di depan ya. Dan teman-teman usahakan sejalur sama ban mobil. Jaga jarak seperti ini, usahakan sejalur ya. Nah kalau kosong teman-teman salip aja seperti ini, asalkan teman-teman tahu ya tenaga dari motor yang teman-teman pakai. Misalkan Honda Win saya ini barusan gigi 4 kuat ya untuk menyalip barusan dengan kecepatan tertentu ya. Jadi teman-teman harus kenal betul sama motornya gitu, terutama dengan tenaga dari motornya gitu. Nah tadi udah 3 tips ya. Nah tadi yang tips ketiga itu pokoknya harus sejalur sama ban mobil ya, biar kita nggak kena zong atau nggak kena lubang gitu. Bahaya kan kalau lagi nyalip kena lubang, sedangkan kita pandangannya lagi melihat jauh ke depan gitu ya, mau nyalip, bahaya ya. Takutnya lubang yang kita lewati itu lubang yang dalam gitu kan, bisa aja kita jatuh gitu. Kalau gak jatuh bisa aja pelek motor kita peang gitu kan, atau bahkan pecah gitu kan, bahaya. Jadi kita harus jaga jarak aja, minimal seperti inilah. Oke, kita akan coba menyalip lagi ya, tapi kita harus sabar karena jalan ini kecil. Jadi kita harus lihat momentum yang bagus ya buat menyalip. Oke, kita main sabar aja. Jadi kita coba lihat dari arah berlawanan apakah banyak kendaraan atau tidak, apakah blind spot atau tidak. Nah seperti ini kan kagok gitu, walaupun bisa sih, tapi kagok karena blind spot ya, jalannya agak nanjak gitu. Kalau mungkin di kamera kelihatan ya, karena viewnya agak tinggi dari mata saya gitu, tapi dari mata saya itu gak kelihatan ya teman-teman, jadi bahaya gitu. Ditambah barusan itu tenaga motor saya nggak gitu kuat ya untuk menyalip, jadi saya hati-hati aja. Nah kalau seperti ini bisa ya, karena barusan saya di gigi 4 kedukung sama jalan yang menurun ya teman-teman lah, sambil lihat pemandangan ya, bagus ini. Oke, kita juga harus hati-hati seperti ini ya, takutnya ada dari lawan arah motor yang sedang kenceng gitu, terus dia beloknya melebar gitu, bahaya ya. Oke, ini juga blind spot seperti ini ya, kita harus hati-hati, jangan terlalu mengebut lah. Memang mungkin kita harus cepat-cepat di jalan, tapi terlalu ngebut apalagi blind spot itu mending jangan ya. Oke, so simak aja video ini sampai habis ya, sambil teman-teman menikmati pemandangan di jalan ini. Untuk info jalannya saya simpan link di deskripsi ya. Pokoknya cek aja link deskripsi dan tonton aja video ini sampai selesai ya. Tips keempat itu teman-teman lihat ya, di spion apakah ada pengendara di belakang atau enggak. Jadi kita kalau nyalip itu lihat dulu spion, takutnya di belakang kita itu ada yang udah kenceng mau nyalip juga, tapi tiba-tiba kita karena enggak tahu, kita tiba-tiba ambil jalur kanan terus nyalip gitu. Itu bisa aja menyebabkan tabrakan ya, bisa aja yang di belakang itu kaget gitu. Jadi itu antisipasi dari kejadian yang tidak diinginkan ya teman-teman.
lihat spion kalau mau menyalip ya, terutama spion kanan gitu, karena memang yang wajib ada itu spion kanan ya teman-teman, karena kita pastinya menyalip dari jalur kita ke kanan ya. Oke, di sini kita hati-hati juga, jalan kecil, apalagi jalan seperti ini ya, bolak-belok kecil. Oke, nah seperti itu juga, hati-hati itu tiba-tiba ada yang mau menyeberang gitu kan. Kita juga harus waspada sama orang-orang yang kurang disiplin ketika berkendara ya. Takutnya mau belok nggak nyalain sen, atau kayak gini nih, ini nggak akan belok ini seperti ini, tapi dia mungkin lupa matiin gitu ya, mungkin. Tips yang kelima, kita juga harus pinter-pinter baca psikologi yang di depan lah, karena terkadang lampu sen itu nggak bisa dipercaya gitu. Karena penggunanya nggak apa ya, kurang ini aja, kurang fokus mungkin, kurang terbiasa pakai lampu-lampu di motor gitu. Jadi mau sennya nyala atau enggak bodo amat gitu, bukan bodo amat, mungkin enggak sadar mungkin dia. Jadi kita harus tetap hati-hati ya, baca psikologi yang mau nih juga di depan kita, yang mau disalip, mau mobil mau motor gitu, kita perhatikan dulu perilaku ketika berkendara. Dan pokoknya harus selalu waspada lah. Jadi teman-teman fokus juga ya, jangan sampai mikirin hal-hal yang lain. Kalau teman-teman mikirin hal yang lain gitu lagi berkendara, itu mending berhenti dulu ya, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya juga pengalaman gitu, lagi kepikiran hal lain tapi maksain berkendara, akhirnya kecelakaan ya teman-teman. Walaupun bukan salah saya gitu, tapi kalau sayanya waktu itu enggak mikir yang lain gitu ya, ya mungkin bisa disebut melamun ya kalau saya. Jadi si konsentrasinya kepecah gitu. Waktu itu kalau sayanya konsentrasi, nggak akan kejadian ya, tangan saya sampai geser gitu. Engsel tangan saya, aduh parah pokoknya. Gitu ya teman-teman, saya juga jadi lebih aware lah, lebih memperhatikan kondisi jalan juga, kondisi pengendara. Jadi teman-teman pokoknya harus selalu waspada. Jangan lupa minum air secukupnya biar peredaran darah kita lancar dan menambah konsentrasi kita ya. Oke, kita lurus menuju Cibatu. Wonorejo. Ini udah di Cibatu sih. Oke, ini lewat perlintasan kereta. Dan juga hati-hati ketika melewati jalan yang banyak pemukiman warga ya, karena yang banyak pemukiman warga itu jalan-jalan besar sekalipun sama warganya biasanya ini ya, dianggap kayak halaman rumah gitu jalan raya itu. Pakai motor gak pakai helm, nyebrang seenaknya gitu kan, belok gak pakai sen, berhenti seenaknya gitu. Mau mobil mau motor kebanyakan seperti itu ya. Apalagi jalan yang agak banyak blind spot, yang bahkan kayak gini, teras rumahnya itu, depan rumahnya itu langsung jalan raya gitu. Apalagi ditakutkan ada anak kecil gitu ya, yang bisa aja lepas dari perhatian orang dewasa gitu kan, bisa aja nemu kayak gitu kan. Jadi kita harus tetap hati-hati gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman yang punya motor cc besar ya, di atas 125 misalkan, pasti kan gatel ya, metot gas gitu, narik gas itu pasti gatel ya.
pengen ngebut, pengen cepat gitu. Nah itu lebih berhati-hati lagi ya teman-teman. Dan teman-teman kan pastinya punya klakson, itu pakai aja ya. Di tiap tikungan, di tiap mau nyalip, bagusnya pakai ya klaksonnya. Biar ya setidaknya memberitahu ya. Jadi segala instrumen yang ada di motor kita untuk membantu kita, khususnya menyalip, itu pakai aja ya teman-teman. Dan yang pasti menyalip itu butuh lampu sen ya, mau nyalip mau belok.